Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, Atar. Silakan masuk, Atar. Baik, Bu. Gimana? Sehat? Alhamdulillah sehat. Ya. Salam sunat. Alhamdulillah. Atar, mau duduk di mana? Silakan duduk. Oh, di sini, Bu. Oh iya boleh. Silakan duduk. Ya, ibu. Atar, ibu boleh duduk di sini? Di sini boleh nggak Boleh, apa-apa? boleh. Oke, Atar. Atar kelas berapa, Atar teh? Kelas 11 pemasaran, Bu, PM. Kelas 11 pemasaran ya. Kan bisa ininya berdiri sebentar. Bisa, Bu. Sok. Biar nyaman. Atar gimana, sehat? Alhamdulillah, Bu. Salam sunat. Alhamdulillah, ibu juga sehat. Atar mau minum? Udah minum belum? Belum, Bu. Udah makan belum dari rumah? Udah. Makan sama apa? Nasi goreng, Bu. Nasi goreng. Oh. Iya, bentar. PM 2 ya, Atar ya? 11 PM, Bu. PM. 11 PM. Iya, Atar kesini dari kelas tadi ada pelajaran nggak? Seharusnya Pak Maulana, tapi berhubung nggak masuk, Bu. Ada tugas? Nggak ada. Oh, nggak ada. Jadi Atar kesini ke ruang BK. Oke, terima kasih Atar sudah bisa datang ke ruang BK. Ini ruang BK ya, Atar ya, bimbingan konseling. Jadi untuk kali ini kita melaksanakan bimbingan konseling individu ya. Nah, Atar dengan kesadaran sendiri datang ke sini, ada apa? Ini Atar terima kasih Atar sudah ada di ruang BK di sini. Nanti Atar bisa cerita ke ibu ya tujuan Atar ke sini, kemudian ceritakan apa yang mau Atar utarakan ya. Kemudian karena di BK ini ya Atar, jadi ada yang harus ibu sampaikan ke Atar juga ya. Diantaranya ada asas-asas ya. Apa itu asas-asas kerahasiaan. Jadi apapun yang Atar bicarakan ke ibu ya, tidak ada yang ditutup-tutupi gitu kan. Ada asas keterbukaan, tidak ada yang ditutup-tutupi. Silakan Atar terbuka saja sama ibu untuk mencari solusi ya Atar ya. Kemudian ada juga asas rahasia. Jadi ketika Atar sudah berbicara sama ibu, dijamin gitu ya, kerahasiaan hanya kita yang tahu, ibu dan Atar, dan juga tembok yang mendengar. Ya, begitu? Paham ya? Nah, jadi coba ibu pengen tahu identitas Atar. Atar itu anak keberapa, Atar? Anak ke satu, Bu. Tunggal, satu-satunya, Bu. Oh, anak tunggal. Iya. Kalau bapak Bapak di mana? di Lampung. Oh, di Lampung. Atar tinggal sama siapa? Sama nenek berdua, Bu. Sama nenek. Ya. Nah, boleh Atar ceritakan sama ibu baik dari apa sih yang hambatan-hambatan dari mulai belajar, sosial, maupun persiapan karir, ataupun ada hambatan-hambatan lain ya Atar dalam kegiatan sehari-hari, misalkan baik di sekolah maupun di rumah. Silakan Tar. Baik, Bu. Pertama-tama mau menceritakan dulu tentang sekolah ya, Bu. Nggak apa-apa. Boleh. Jadi itu ternyata, Bu, kendalanya teh kurang ada bimbingan gitu. Kalau ada tugas itu jadi gak kondusif, gak maksimal. Jadi selalu ketinggalan tugas pas di mau pembagian lapor tiba gitu, Bu. Jadi selalu ketinggalan gitu. Orang lain mau udah beres, sudah ini baru menyelesaikan tugas gitu. Atar ada kendalanya di apa? Kendalanya itu gak ada yang
bimbing tak ini gini nggak ada yang membantu gitu. Itu aja. Karena keterbatasan Karena keterbatasan penglihatan atau gimana? penglihatan sama karakter saya yang begitu. Gimana emang karakter Atar? Lengkap ya Bu. Iya, harus lengkap. Karakter ada egois, arogan, sarang sadis. Oh gitu ya. Atar itu Atar punya apa kendala di mata? Sakit apa itu menurut dokter? Menurut dokter itu katarak yang dulu itu muncul lagi pas kemarin mau dioperasi. Ini gejalanya retina sama katarak dua gitu. Katarak ya? Iya, Katarak sama retina. sama retina. Itu kesarak nggak? Sampai kesarak nggak? Alhamdulillah kesarapan enggak gitu Bu. Oh, enggak, Cuman sudah. udah banyak plekan-plekan yang timbul di mata. Atar sudah dioperasi? Sudah Udah berapa kali? 2 kali sama Di kemarin. mana itu? Pas waktu pertama itu di Seriningsi, pas waktu kedua kemarin baru-baru aja di rumah sakit Cicanda. Cicendo. Gimana itu hasilnya? Hasilnya kemarin teh pas diperiksa sama dokter dikasih huruf-huruf. Memang kalau 1-2 agak kelihatan, tapi kalau dikasih gini kelihatan sekarang mah gitu. Kalau baca yang gini Atar bisa nggak? Yang besar kayak gini, kebaca nggak? Ya, ini cabang Dinas Pendidikan Wilayah SMK Negeri 1 Campaka Cianjur. Jadi harus deket ya? Ya, Harus gini ya? ya. Kalau HP juga sama harus Sampai deket. juga sama Bu, dekat. Gitu ya. Bukan min atau gimana menurut dokter? Menurut dokter itu min, tapi nanti mah pasti dipasangkan kacamata dua-duanya. Tapi itu pemasangan kacamata itu bolehnya harus sudah dioperasi dulu dua-duanya matanya. Kalau cocok dengan kacamata dilanjutkan sampai nanti dewasa. Kalau nggak cocok berarti ada cara lain. Gitu ya. Ini yang kataraknya yang sebelah kanan atau sebelah kiri? Dua-duanya. Dua-duanya. Terus untuk pengobatan berikutnya seperti apa ada? Pengobatan berikutnya itu kemarin sudah melakukan kontrol kemoterapi. Nanti selanjutnya 2 bulan lagi sehabis Lebaran bulan Mei baru ke sana lagi sambil menunggu menentukan kapan mau dioperasi tahap berikutnya. Gitu ya. Ini bulan Mei Mei Nah, karena kita udah maju. itu sambil sekalian pemeriksaan yang operasi yang kedua berikutnya sambil pemasangan kacamata. Iya. Oh nanti mau pakai kacamata. Mudah-mudahan aja kalau sudah pakai kacamata mah ya. Jadi nanti bisa terlihat lebih jelas lagi. Oh itu solusinya dari dokter begitu ya? Itu gitu Bu. Iya oke. Kalau untuk mata karena kendalanya di mata, ibu juga nggak bisa begitu banyak intervensi karena ini ranah kesehatan ya Atar ya. Jadi memang kita referalnya itu ke pihak yang berwenang yang menangani ya seperti rumah sakit gitu kan ya. Nah untuk layanan ketika Atar mau dalam kegiatan belajar mengajar untuk biar Atar lebih nyaman, maunya Atar seperti apa? Maunya itu kalau ada tugas sama teman-teman dibantu lah, memang dibantu gitu. Kak ini soalnya gini, jawabannya gini, sama kalau ada soal matematika yang sulit dibantu caranya sampai bisa. Nah terus tugas itu selesainya gitu tepat waktu gitu Bu, maunya saya gitu, tepat waktu tugasnya gitu. Selama ini membantu. tugas-tugas nggak bisa dilakukan dengan maksimal ya? Ya, nggak bisa maksimal, harus orang lain sudah berusaha baru bisa melihat itu dipatokan gitu. Seperti apa?
dipatokan mana sini lihat gambarnya sama itunya gitu kan, saya belum gitu. Tapi saya maunya tepat waktu kalau ada tugas itu, misalkan pelajaran Pak Mulyana silakan teman-teman kumpulkan tugas yang tadi ya tugas matematika. Nah saya itu maunya tepat waktu gitu, nggak narsok ntar aja gitu. Iya. Jadi sayanya juga pusing Bu pas pembagian rapor, tugas Bu beres, Bu Rita, Bu Yan, Bu Ani, Bu itu Bu Yani belum beres gitu. Jadi bukan hanya satu mapel yang belum tuh, jadi semuanya. Tapi Atta pernah langsung minta tugas ke gurunya langsung? Misalkan teman-teman langsung, Bu minta arahan, minta bimbingan untuk tugas saya apa gitu. Pernah nggak? Jujur nggak apa-apa Bu? Ya, apa? Pernah sih pernah, jawabannya gini. Minta tolong aja ke teman, kan kamu itu di kelas suka ada teman nggak? Kan gitu. Gitu, minta tolong ke teman gitu ya. Ya. Tapi Atta paham maksud dan tujuan apa ketika guru ngasih tugas itu paham, dipahami nggak sama Atta? Paham ya, tapi nggak bisa caranya gitu Bu, cara pengerjaannya. Cara pengerjaannya belum paham Belum. gitu, karena kendalanya tidak bisa melihat atau gimana Tidak bisa kendalanya? melihat dan tidak ada yang ngasih tahu kan, kalau MTK itu matematika itu ada rumusnya gini gitu. Ya. Nah belum tahu itu rumusnya gimana, kan orang lain udah tahu gitu. Kalau selama pembelajaran Atta gimana? Kalau selama pembelajaran itu kadang-kadang mah jadi orang lain udah beres tugas baru akan minta difotoin gitu tuh seperti gitu. Gitu. Jadi tidak bisa mengikuti secara maksimal dalam kegiatan belajar pun ya, begitu. Jadi selalu setelah orang lain baru akan dibimbing sama teman, itu pun kalau sudah selesai gitu ya. Oke. Terus untuk selain itu apa aja yang mau Atta utarakan selain kegiatan belajar di kelas? Kegiatan belajar di kelas itu saya banyak ucapkan terima kasih ke pihak sekolah karena sudah mempertahankan saya di sini ya, meskipun kemarin kalau terus saya ya gitu loh, jengkel guru-guru semua itu sudah jengkel, tapi saya bersyukur masih diberi kesempatan masih diberi kesempatan untuk sekolah di sini di SMK Cempaka Cianjur ini, dan saya banyak ucapkan terima kasih atas yang sebesar-besarnya ke guru-guru di sini, sudah biasa lagi sama saya. Iya lah, karena kan Atta itu masih siswi kami, maksudnya yang perlu dibina, dididik, kayak gitu ya, diarahkan ya. Walaupun memang ada sedikit kendala, karena itu pun bukan kemauan ya Atta ya, karena itu mah penyakit gitu kan, suatu penyakit yang memang sekarang Atta sudah beransur-ansur untuk proses pengobatan begitu ya. Alhamdulillah. Gimana dengan teman-teman atau dengan emak di rumah, kegiatan sosial Atta, suka ada kegiatan tidak? Suka, tapi orang lain itu suka ada batasan. Saya itu Bu nanya kepada Pak, kenapa guru-guru misalnya Bu, guru-guru di sekolah gini, teman-teman di sekolah gini, Pak Nanang menjawab, Dek, kan di sehari-hari di lembur aja Bu, jadi Atta dipanggil teh ada sama Atta Ahmad, jadi iya deh menurut bapak mah ya, tapi punten ya obrolan bapaknya Kak Dede selamat yuk, pahit, tidak ada yang manis pahit, tapi ku bapak mah teu Dede teh Atta teh gunung teu berikan ku bapak teh, tapi menurut orang lain mah tahu ya gitu lah. Ya. Gini, kenapa orang lain nggak mau dekat sama Atta, kenapa orang lain minder, nggak mau berteman, bukan benci, bukan nggak mau berteman, melainkan takut sama sikap bedanya gitu, itu jadi nggak mau dekat, jadi ada batasan minder itu gitu. Emang Atta merasa gitu? Merasa Seperti itu. Nah setelah Atta tahu, siapa Mang Nanang itu siapa? Pak Nanang Pak Nanang itu siapa? berikut kerabat sih Bu, Kerabat. kerabat Oh saudara bukan? bukan saudara, ya Saudara. sama itu guru waktu SD.
guru SD yang peduli sama Atar begitu. Oh iya. Betul juga kalau sama menurut Ibu ya kata Pak Nanang itu. Tapi kalau memang Atar merasa bahwa seperti itu, ada sikap yang lebih baik nggak dari Atar ke teman-teman juga? Teman-teman sih gak sukanya dari sifat saya itu jutek Bu. Jutek katanya gitu ya. Kenapa tuh kamu suka jutek? Mungkin mungkin itu kemarin-kemarinnya gak ada yang bimbing gitu Bu. Kalau ada tugas itu mau minta tolong sama siapa, kalau ada masalah dan ini itu jadi gak bisa memecahkannya gimana caranya terbaiknya kan itu namanya udah suka. Jadi segala aku sendiri dengan keterbatasan keterbatasan fisik ya. Maksudnya mata ya, terutama di mata ya, Atar ya. Tapi kalau memang matanya udah normal lagi, insya Allah nggak akan seperti ini ya Atar ya. Gitu ya, mudah-mudahan aja sedang proses ini ya. Nah ketika Atar ada keinginan untuk berbaik bersama teman-teman dan teman-teman berbaik juga sama Atar gitu. Nanti kita harus ngapain Pak? Saur pandangan saur teu Atar hari menurut Bapak mah di ayeuna minimal nada bicara lah jangan tinggi, biarin orang lain juga tinggi, biarin orang lain ini, asalkan kita berbuat baik, insya Allah berbuat baik. Dengan berbuat baik insya Allah kehidupan kita gak akan ditimpa masalah, gak akan di orang lain itu gak akan menyakiti kita, dimana kitanya aja. Iya, betul. Dan dirasakan sama Atar nggak selama ini? Sudah dirasakan? Baru 30% Bu. 30% ya. Jadi Atar ada kemauan untuk merubah sikap Atar terhadap teman-teman, tidak egois lagi ya, Iya, Bu. tidak arogan lagi. Tapi sekarang sudah mulai ini ya, baik-baik di kelas ya. Mulai Bu. Sudah mulai Tapi bisa. belum sempurna itu keinginan para nama 100% orang lain itu normal kembali, menyukai saya kembali gitu, karena sikapnya karakternya yang baik 100% baik, gak ada apa-apa. Tapi ya belum sampai ke sana, butuh waktu, butuh proses. Butuh proses ya, segala sesuatu juga. Dan memang kita tidak boleh semuanya menuntut perhatian dari orang lain. Justru kita juga harus bisa timbal balik ya, Atar ya. Jika orang lain baik ke kita, itu diakibatkan dari kebaikan kita juga. Ya, perhatian kita sama orang lain, sama teman, peduli kita sama teman itu akan menjadi timbal balik kembali ke kita. Ya, setuju nggak dengan itu ya? Ya, jadi Atar pun di kelas 10 seperti ini. Oh, sekarang di kelas 11 ternyata teman-teman udah mulai welcome sama aku. Ini sebetulnya gimana Atarnya juga ya? Iya. Kembali ke Atar Atar kita baik. Itu. Nah, kemudian Atar ada kegiatan lain nggak di sekolah selain? Nah Bu, anak ilmu ini kata Bu kesiswaan Bu Ani Ya. harus mengikuti ekstrakurikuler minimal 1 ataupun lebih dari 1. Nah, Iya. ini Bu, kan saya itu waktu kelas 10 ikutan ekskul GBS, GBS, bukan PLN. Bukan? GBS, GBS Bu, Iya. namun ikut ekskul Inggris, tapi masalahnya gini, kemarin pas waktu kelas 10 teh udah bosan, udah jenuh, udah lelah, keluar, masuk lagi, keluar, masuk lagi, keluar, masuk lagi gitu. Jadi orang lain teh saya mau ikutan lagi ke ekskul tersebut, jadi sekarang teh jadi udah dicapnya jelek, keluar ekskul. Kita ikut apa aja? Ikut pas waktu kelas 10 mah MBGBS, NR, Inggris. Ya, banyak juga. Udah 3 Bu. Oh, 3, tapi semuanya diikuti. Kadang diikuti, kadang enggak. Kadang hadir, kadang enggak Ya, gitu ya. jadi di semua bidang juga ketika kita konsisten, apa yang harus kita lakukan? Ketika ingin konsisten dalam bidang eskul, apa yang harus kita lakukan? Coba. Minimal kompak, sama bersosialisasi yang baik, sama
kalau nggak sesuai dengan keinginan kita jangan marah, jangan pundung, jangan. Nah itu udah tahu itu ya. Udah ya, Bu. Udah mulai tahu kan ya kondisi di sekolah kita seperti apa, kondisi di eskul harus seperti apa. Kalau Atar nggak mau dikeluarkan dari eskul, harus konsisten latihan terus, jangan hari ini latihan besok enggak. Jadi seolah-olah kalau seperti itu, Mempermainkan eskul. nah itu jadi setengah hati ya. Nanti mah ambil salah satu aja, jangan terlalu banyak. Kecuali kalau kita mampu tugas-tugasnya ya. Nah, rencana kedepannya akan mau ngambil apa di eskul? Rencananya mau ngambil GBS sama Inggris sama PNR, tapi saya minta itu ke orang-orang yang ada di sini. Kalau saya ikutan kembali itu jangan ada kata-kata ini ganti, ini kata hari ini saat apa kamu 50 macam mana sesuai dengan kaya nama gunung keluar gitu. Jadi nggak mau itu kata-kata gitu terucap sama orang lain, nggak mau gitu. Pengennya Emang Atar kondom pernah? Sering? Iya itu mah resiko kembali ke kitanya ya. Iya. Ketika Atar merasa suka pundungan, ketika ada kata-kata dari orang lain itu harus ditelan Atar, karena memang itu betul, iya nggak? Pakai ya Bu. Kata, jadi kata-kata dari semua orang itu harus dijadikan cambuk, harus dijadikan motivasi ke kita, introspeksi diri, emang iya gitu kan. Tapi nanti kedepannya jangan seperti itu lagi, itu ya. Nah, jadi kalau saran ibu sih Atar ya, ngambil salah satu eskul yang paling kamu sukai dan betul-betul dilakukan dengan baik gitu ya, sesuai dengan bakat dan minat Atar. Ibu pernah lihat Atar main itu GMB ya, bagus ternyata kamu bisa, walaupun memang kita punya keterbatasan, tapi kan yang lainnya normal gitu kan. Jadi ternyata Atar itu bisa seperti teman-teman yang lainnya begitu, walaupun saya punya keterbatasan di penglihatan begitu ya, tapi enggak apa sih tidak membatasi kamu untuk berekspresi di sekolah ini ya. Justru ketika kamu tampil di GMB dengan maksimal tanpa ada kesalahan, itu luar biasa Atar ya. Orang lain aja yang normal penglihatannya gitu ya, yang sehat masih ada yang salah, kamu gitu kan yang punya ini keterbatasan di mata tapi nggak salah gitu kan, ya nggak? Ya. Ternyata Atar itu bisa seperti teman-teman yang lainnya. Kembali lagi ke diri sendiri, kembali lagi ke motivasi Atar gitu, ya nggak? Ya. Ya. Nah untuk kedepannya untuk GMB silakan Atar hubungi lagi. Pembinanya siapa? Pak bilang ketuanya Rola menikah. Lala. Udah. Belum Bu, belum ngobrol. Nanti ngobrol lagi ya. Jadi kalau ngobrol sama orang lain itu orang lain Bu, sebenarnya sih belum bisa ya. Jadi gitu Bu, kata-kata gitu Bu. Nah, jangan khawatir ke situ. Justru dari sekarang itu apapun yang dibicarakan orang lain Atar siap mendengarnya. Gitu ya. Atar siap karena memang itu kenyataan, orang lain pantas orang lain mau bilang seperti itu karena dengan sikap saya yang dulu begitu ya, suka pundungan, apa nggak mau ikutan lagi dan sebagainya, sehingga orang lain pun merasa gregetan gitu kan, ya kan? Nah untuk kedepannya Mas Atar justru kita harus jadikan pelajaran ya, kuat mental gitu. Ya itu. Nah, itu untuk GMB, untuk PMN gimana, pernah ikut kagak? Pernah Ibu, tapi kata Bu Nina mah gini Bu, ya silakan aja Atar kalau mau gabung lagi, ikutan lagi sama eskul PMR, tapi PMR mah triknya gini Tar, jadi gak ada yang kunjungan, gak ada yang setik kalau tidak umal wae kalau gitu. Jadi harus kuat mental, sama masa anak PMR kunjungan sih kan ya apalagi harga kampus gitu. Iya. Jadi kendalanya Atar selalu kunjungan gitu di kegiatan eskul apapun. Iya. Kalau di PAI gimana? Di Romis? Romis
tadinya pengen ke Rohis tapi belum ngobrol sama Bu Nerinya Bu. Oh gitu. Belum ngobrol, masih dipikir-pikir dulu. Tadinya mau tampil gitu minimal selawatan gitu. Iya, ikutan sholawatan setiap hari Jumat. Enggak itunya juga, enggak di alatnya juga Bu gitu. Atau waktu hari Jumat ikutan ini selamat ya jadi ya? Jadi Bu, tak kena Bu. Iya. Paling 55 menit pada esok yang itu dilanjutkan sama pada esok. Gimana kesan-kesannya, perasaannya gimana? Rasanya ya senang itu menjadi motivasi buat orang lain bahwa mempunyai karakter gini teh dampaknya gini, orang lain teh punya batasan sama kita bukan karena benci iji dengan bukan, tapi takut sama karakter kita nih. Iya. Jadikan pelajaran sama Atar ya itu ya. Ada lagi apa yang mau dibicarakan? Itu Bu keluhannya di dalam tugas itu kalau itu seperti apa? Karena dokter itu mintanya kemarin pas waktu ke Bandung hari Rabu kemarin, insya Allah bulan Mei melakukan pemeriksaan yang kedua, tapi syaratnya gini dari saya mah harus beres tugas dulu dari sekolah semuanya. Jadi pas PKLT tinggal teman-teman PKL gitu Bu, gimana caranya itu supaya tugasnya terselesaikan setelah Ramadan atau Nah sekarang mah kan Atar ikuti pembelajaran sesuai dengan jadwal ya. Nah kan masih lama untuk ujian, untuk menghadapi bulan Ramadan itu pelaksanaan salat ya, salat mengenai kegiatannya. Kalau Atar untuk operasi atau untuk berobat lagi kapan? bulan Mei, awal Mei itu sudah sibuk ke sana ke Bandung. Oh nanti Mei, ya Juni. setelah ini ya, setelah puasa. Ya, sebelum itu. Setelah puasa masih lama. Sekarang mengikuti aja yang ada di sekolah, kegiatan-kegiatan ya. Kalau untuk tugas-tugas bisa langsung minta ke gurunya, minta arahan ke gurunya begitu. Kalaupun tidak ada arahan dari guru, kan ada wali kelas. Wali kelasnya siapa? Bu ini Ya, Bu Nina. Terus teman dekat juga aku karena untuk sekarang itu belum ada guru khusus untuk membimbing begitu ya tadi ya. Jadi sebisa-bisanya kita, semampunya kita dulu dengan teman atau semampunya sama siapa? sama Isan. Isan tolong gimana, suka nggak dibantu sama Isan? sekali-kali tapi dulu pas waktu itu sekarang mah ya gitu aja Kalau sekarang gimana? cuek-cuek aja. Yang jelas kalau pihak sekolah tidak memaksakan Atar harus sampai bisa A, B, C, D, yang penting Atar bisa mengikuti kegiatan pembelajaran di sekolah begitu ya Atar ya. Waktu kelas 10 juga kan yang penting selesai, yang penting Atar bisa mengikuti kegiatan pembelajaran yang Atar mampu, yang Atar bisa gitu ya, tidak terlalu dipaksakan apalagi tidak sangat terpaksa ya nggak. Itu aja sih kalau untuk proses kegiatan pembelajarannya ya. Ada lagi selain itu? Selain itu kalau punya sikap karakter gini mah Bu, ada guru tapi diucapkan namanya nggak apa-apa. Ya apa boleh. Ada guru itu Bu Meli misalkan itu kan apa karena udah kebiasaan Ibu, kalau kan kata Pak juga ya perempuan mah udah biasa, ada yang cempreng ada yang gini-gini udah biasa, tapi danya ada keanggapan kuno baper nanya jadi ambekeun lah gila masih mengungkit masalah yang dulu melainkan enggak itu kan emang itu gimana Bu? Dalam menghilangkan Iya. Kamu merasa sakit, bukan sakit hati ya, istilahnya tersinggung juga sama guru yang masih mengungkit-ungkit masa lalu gitu ya. Oke, nanti ibu juga tidak akan ya maksudnya gitu ya, ketika ada keluhan seperti itu kita juga harus bisa menjaga privasi guru itu, dan kita juga harus bisa menjaga perasaannya. Jadi pelan-pelan nanti mungkin guru tersebut kelepasan ataupun apa gitu ketika permasalahan yang sama sehingga
lagi permasalahan yang lalu teringat lagi begitu. Bisa saja yang seperti itu. Apa dijadikan introspeksi aja buat kita ya. Kita harus buat mental juga ketika ada guru yang selalu bilang seperti itu, dan tidak semua guru kan, hanya satu guru ya, hanya satu guru yang mengungkit-ungkit masalah. Mudah-mudahan aja guru tersebut nanti kita ingatkan lagi terus sama guru ya ntar ya, untuk tidak mengungkit-ungkit masa lalu, cuman itu juga harus dijadikan pelajaran untuk Atar tidak mengulangi lagi hal-hal yang negatif gitu ya, walaupun itu udah masa lalu gitu ya, waktu kelas 10 ya. Apa waktu itu lupa lagi Bu ya, intinya mah kita Bu video ya udahlah, itu mah masa lalu, yang penting tidak mengulangi lagi di masa sekarang gitu kan ya. Karena kan yang namanya manusia itu insanu makhluk manusia di antara ya, manusia itu tidak lepas dari salah dan hilaf, lupa ya kan. Siapa tahu sekarang Atar juga bahkan lebih baik dari yang lalu gitu kan, baik dari sikap, dari apa pribadinya juga tidak arogan seperti dulu gitu ya. Mulai bisa bersosialisasi dengan kelas 10 udah karena teman-temannya ada nggak yang kenal kelas 10 adik kelas Adik, terus Pria, terus Hesti, terus apa lagi ya? udah kenal itu kelas 10 dulu. Terus apa lagi Bu? Tapi nggak tahu semuanya apa. Iya, yang penting ada yang kenal ya. Ternyata Atar itu bisa tuh sosialisasi dengan 10 juga, kelas 11, kelas 12. Enggak. Kelas 12 mah jarang Bu, paling nanya aja gitu gimana. Tapi saya nggak tahu itu yang nanya siapa namanya. Yang penting Atar dikenal ya sama teman-teman, orang lain kenal sama Atar gitu kan. Ya emang segala sesuatu itu berproses ya, mengenal kakak kelas, adik kelas itu bisa di eskul bareng-bareng ya. Bisa di kegiatan-kegiatan OSIS kayak gitu. Ikut OSIS gak? Ya. Ntar hobinya apa sih? Hobinya birba. Gimana aja, di rumah, di sekolah. Dengerin musik Bu. Dengerin musik Ya. Cita-citanya mau jadi apa? Mau jadi presiden, tapi ya itu mah gak tahu kecapai enggak Bu. Ya nggak apa-apa, yang namanya cita-cita mah harus banyak ya. Aja kita sah-sah saja cita-cita mah banyak. Sama mau nanya gini Bu, untuk KKR itu gimana? Kayak oh iya, untuk persiapan PKL kan Atar di kelas 12 ya Atar ya. Nah dari sekarang itu Atar harus sudah mempersiapkan diri, komunikasi dengan kaprolnya itu sekarang Ibu Rita. Diganti ya, Ibu Rita bukan Ibu Yan lagi. Jadi nanti Atar bisa usul mau di mana. Mau di Selamat itu boleh nggak Bu? Sama OTKP di Selamat Tolong itu? Selamat Tolong Bitung Ya. BDP bisa, kalau dari PM kan ya. PM. Nah, nanti sama Bu Rita aja komunikasi ya. Bu Rita komunikasi sama Ibu Kaprol. Kita nggak usah jauh-jauh, misalnya mau di Ibu Kaprol, saya mau di sini aja, di yang deket, bisa gak diusulkan? Ya, kita pernah bilang belum? Belum. Sekarang mah jadi mau berkomunikasi dekat dengan guru teh jadi malu Bu, punya sikap ini mah gitu. Jangan malu, jangan minder. Akan harus percaya diri. Nah sekarang Akan udah bisa mengolah emosi, sudah bisa mengontrol emosi ya. Jadi harus bisa berkomunikasi juga sama siapapun itu, baik sama teman maupun guru. Jangan malu. Yang penting kita caranya yang benar ya. Assalamualaikum Ibu. Jadi jangan di WA, kalau bisa langsung aja ke orangnya. Mau ke Ibu Rita, Bu, saya ada keperluan ke Ibu, apakah ada waktu? Nah gitu ya. Jadi Atar mau bicara seperti langsung gitu aja ya. Kalau ada waktu Atar mau ada yang mau dibicarakan ke Ibu atau ke Pak Guru apapun. Jadi jangan merasa malu, jangan merasa canggung. Selama kita di jalan yang benar, caranya yang benar, nggak akan apa-ngapain. Guru
ketika Atar ada keinginan untuk komunikasi dengan guru. Itu ya. Ada lagi? Sama itu Bu, sekarang itu kalau kawannya malas gitu sekolah, jadi kan kemarin pas waktu kelas 10 jadi itu semangat kali izin 2 hari gitu, itu aja gitu pas kelas 10 waktu semester 2 ya. Iya. Menurun Bu, jadi itu gimana caranya untuk memaksimalkan dari SMP di SMA Ibu abdi teh di TK ada yang bolos iya sakit izin apa Iya. Ya, di SMP juga terus begitu. Kenapa tuh Atar? Ada apa dengan Atar? jadi kan kemarin pas waktu ada masalah dengan teman jadi awalnya tuh malas aja ke sekolah. Nah itu apa masalahnya apa? Masalahnya itu ada masalah sepele bentak-bentak gitu. Sama teman. Masalahnya apa? Masalah sepelenya? Masalah sepelenya ya orang lain pakai sepatu gitu tapi sama orang lain gak nyaran gitu, ada ngajar-guru ada ngajar-guru gitu tuh jadi Oh gitu. Ya kan ini cuma kesepakatan di kelas ya. Semuanya dibuka-buka sepatu. Jangan. Jadi kita harus sepaham dengan teman-teman biar tidak ada miskomunikasi dengan siapapun, sama guru maupun sama teman gitu ya. Jadi sedikit-sedikit kita bisa memahami nih aturan di sekolah seperti ini, aturan di kelas seperti ini. Kita sama-sama gitu kan untuk kedamaian bersama di kelas. Jadi tidak ada. Ya, memang kalau misalkan kita ada permasalahan di kelas sama teman itu mengakibatkan malas ya ke sekolah. Nah, kemalasan itu justru kita itu harus ditepis, jangan sampai menggerogoti jiwa kita kemalasan itu. Terus mikir teman yang nggak nyaman di kelas dan sebagainya. Udah hilangkan rasa nggak nyaman dan sebagainya, abaikan gitu orang-orang julid, abaikan orang-orang yang suka menyinggung aku. Kan tujuan aku ke sekolah ini mau belajar, mau mencari ilmu gitu kan. Ingat cita-cita, mau jadi apa cita-citanya, mau jadi orang sukses, mau jadi anak yang berguna ya. Kan itu tujuannya, apalagi Atar kan kelas 11 ya, sebentar lagi kelas 12 ya. Jadi sebentar lagi lulus, memang kalau udah lulus mah tuh bisa kerja ya yang sesuai dengan kemampuan Atar gitu ya. Nah, jadi harus ingat. Jadi pengalaman juga sekarang itu namanya bapak tehnya ya gitu ke anak yatim kata lari kita nanti kayak ngabimbing kayak ngadidik gitu, jadi lebih ke orang tua gitu. Jadi bapak teh yang atas itu jadi jantan jamin tak dia kan sudah dijamin Pak. Jadi jantan jamin teh jantan jamin sukses gitu. Makanya karena orang lain teh gitu kita jadi serabun. Iya, begitu Atar. Jadi harus ingat ke cita-cita Atar, masa depan Atar, tujuan hidup kita mau apa, diabaikanlah orang-orang yang memang suka julid ke kita gitu kan. Ada jangan sampai pondongan, nggak sekolah sekian hari, itu mah hilangkan rasa malas ya ke depan. Sama mau nanya di sini ada beasiswa kalau mau Kalau beasiswa di SMK itu belum ada ya, paling juga KIP. Atar punya KIP gak? Kartu Indonesia Pintar. Nah, itu ya, alhamdulillah udah dapat, itu kan itu bergiliran ya Atar ya. Alhamdulillah udah dapat. Nah, biasanya kalau Mbak itu waktu kapan dapatnya? Pas bulan Oktober. Oktober. Ya. Nah, insya Allah kalau udah dapat mah bagi kami untuk apa itu? Untuk bulan sekolah harus Iya, alhamdulillah kan udah dapet. Nggak banyak orang yang dapat KIP itu. Jadi kita itu harus banyak-banyak bersyukur ya. Bisa bertahan sampai kelas 11. Kalau di kelas sebelumnya banyak terjangan yang begitu besar mengalir gitu kan. Iya ya. Tapi alhamdulillah ternyata kan sudah
sudah bisa kelas 11 gitu kan, terus bisa bersyukur ya. Dan sekarang itu sudah mulai bisa sosialisasi juga dengan anak-anak lainnya ya. Sekarang dijadikan motivasi ya. Ada lagi atau yang mau dibicarakan apa? Mau mikir dulu ya Bu. Oh, tes ya. Ujiannya udah berapa menit? 37. Ya pasti. Itu Bu, pas mau ke itu di Cendol itu gimana Bu? Karena bilang diperkirakan sama dokter itu kemarin ini itu sibuk Bu di rumah sakit, sibuk Juni. Juni. Kalau untuk Juni itu kan Juni. Kalau untuk Juni itu sudah mulai libur atau libur akhir semester. Kalau bulan Mei ulangan akhir semester. Ya. Jadi kalaupun mau ada jadwal check up itu di bulan Juli. Kalau ini minta ke dokternya untuk dijadwalkan, gitu ya. Bulan Juni atau Juli. Kan dimasaknya kedua gitu. Kalau PKL itu kan teman bisa ditunda dulu gimana? Kalau PKL nanti di bulan Agustus, jadi setelah selesai atau operasi itu pun kalau kita sudah bisa beraktivitas ya. Kalau belum bisa misalnya sama dokter harus istirahat dulu, nah itu mah nanti diminta ngajuin aja cuti ke sekolah ataupun bukan cuti ya, istirahat. Nah, istirahat untuk pemulihan. Nanti bisa dilanjutkan untuk PKL-nya ya. Kalau untuk PKL itu bulan Agustus mulainya. 6 bulan Bu perkiraan? 3 bulan. Oh, 3 bulan. Iya. Tapi kata Bu Leli mah 6 bulan katanya kalian mah. 6 bulan itu sama persiapan, pemantapan, dan pelaporan. Persiapan, pemantapan, pelaporan per bulan tentunya. Nanti di dunia industrinya itu 3 bulan. Itu gimana perusahaannya? Gak ada shipping day gitu, 1 minggu? Ada gimana perusahaannya? Ada yang sampai minggu, Sabtu masuk, kayak di Toserba kan itu 1 minggu masuk. Dengan siang, dan ada shift malam. Ya, nanti akan mau di mana rencana? Rencana apa? PKL? Mau di Selamat aja Bu yang terdekat ya, kalau tur gitu yang sama OTKP. Sama OTKP. Apa mau sama OTKP? Biasanya yang di Toserba Selamat memang OTKP sama PM gitu. Kalau PM-nya kan sekarang itu lebih ke pemasaran online ya. Jadi nanti bisa atau juga disedia di Selamat yang penting atau komunikasi setelah ibu juga tadi sama ibu ke Pro ya. Pro-nya siapa? Ibu Deta. Jadi ya minta pengajuan aja ya. Ada lagi ya Kak yang mau dibicarakan? Cukup. Udah cukup? Oke, Ibu ucapkan terima kasih sama Atta. Atta harus tetap semangat sekolah ya. Harus tetap bisa bersosialisasi dengan siapapun. Jangan patah semangat walaupun dengan keterbatasan. Karena Atta pun kan berusaha untuk memperbaiki diri, berusaha untuk bisa sembuh, gitu ya. Dan artinya kami juga pihak sekolah bukan tidak mengusahakan, begitu ya. Cuman karena memang dengan keterbatasan kami, kemudian guru pembimbing pun belum ada ketika Atta membutuhkan guru pembimbing khusus, gitu ya. Nah, jadi untuk sementara sebisa-bisa Atta dulu bersosialisasi dengan teman, ya. Semampunya Atta dulu, kita juga nggak memaksakan Atta harus bisa ABCD, yang penting Atta bisa mengikuti ya gitu ya. Ya oke Atta, untuk bimbingan konseling hari ini Ibu cukupkan ya. Untuk identitas pribadinya dan untuk konseling berikutnya akan bisa konsultasi ke Ibu ya, perkembangan Atta seperti apa ke depannya
Kemudian solusi seperti apa yang ingin Atar terima dari ibu, gitu ya, dengan perkembangan baik di kelas maupun di luar kelas ataupun dengan pribadi Atar sendiri. Gitu kan, Atar suka curhat nih sama ibu, Bu Atar mau apa ke Cicendo, mau berobat dan sebagainya. Itu salah satu kegiatan layanan juga ya Atar ya. Jadi dia dulu tahu oh kondisi Atar seperti ini. Ya, jadi kita juga memahami kondisi Atar yang seperti ini. Atar pun harus bisa memahami kondisi pihak sekolah seperti apa. Dan ada kebijakan-kebijakan tertentu untuk Atar. Gitu ya. Nah, ini ada instrumen yang harus diisi sama Atar. Apakah Atar bisa mengisinya? Coba bisa dilihat dulu. Yang di tempat lain kan Ya, cuman baca dulu dari sininya ini. Coba ini baca dulu yang paling besar. lampiran satu, lampiran tiga, instrumen format Mau ditulis sama Atar? Ya, sini. Nama sini tulis ya. Kalau kena itu kena itu habis sesuai. Iya, di sini. Nama Atar Ahmad, kemudian di bawahnya nama ibu. Aspek yang dinilai, nah, di sini ada sangat memuaskan, kurang memuaskan. Jadi ini penilaian Atar ke ibu ya. Nah di sini pertanyaannya, penerimaan guru bimbingan dan konseling atau konselor terhadap kehadiran Anda. Bagaimana menurut Atar? Sangat baik, memuaskan atau kurang memuaskan? Tinggal contohin aja di sini dari pertanyaannya. Silakan. Iya, di sini. Nah, gitu ya. Kalau ini yang kedua coba kita bisa baca yang kedua. Nggak bisa baca. Oke. Tapi atau kan tadi udah bisa yang besar, cuma ini nggak kelihatan atau gimana? Kemudahan guru bimbingan dan konseling atau konselor untuk diajak curhat, mudah atau tidak? Mudah, sangat setuju, memuaskan atau kurang memuaskan? Terus ini yang ketiga, kepercayaan Anda terhadap guru bimbingan dan konseling atau konselor dalam layanan konseling. Bagaimana layanan ibu terhadap Atar? Ini pelayanan pemecahan masalah tercapai melalui konseling individu. Bagaimana menurut Atar? Pemecahan permasalahannya sangat memuaskan, kurang memuaskan? Itu gak apa-apa. Ya apa? Ya, nah di sini peserta didik atau ini. Oke, terima kasih Atar ya untuk layanan bimbingan konseling ini. Kita tutup aja ya. Karena sudah siang, sudah 45 menit juga ya. Semoga bisa diambil hikmah ya dari kegiatan hari ini ke depannya menjadi lebih baik lagi ya, menjadi motivasi untuk Atar ya ke depannya seperti apa.
Tuh. Sekarang silakan Atar ke kelas lagi ya, melanjutkan kegiatan belajar. Sekarang pelajaran siapa setelah ini? Jadi nanti Atar bisa bicara lagi sama Bu Leli terkait hal yang tadi. Jadi ya. Silakan Atar meja ya, terima kasih. Ya, enggak sih.